Saat ini saya berada di lokasi Petiran Pager Gunung, lahannya Pak Heru di Petiran Pager Gunung, Gubuk, Wonotirto, Mbulu, Temanggung. Wonotirto, Mbulu, Temanggung. Ini tembakonya yang tadi di viral, yang sudah diupload, berumur sekitar 2 minggu ya Pak Priyo, 2 minggu lebih. Nah, sebelahnya ini lahan kontrolnya yang tidak menggunakan bioratu dan pucak madu. Ini fisik tembakonya yang selisih umurnya 1 minggu dibanding dengan sebelahnya yang demplot. Jadi sangat berbeda sekali dari produksi biomasa di atas tanahnya. Itu artinya dengan bioratu dan pucak madu itu merangsang pertumbuhan akar yang berakibat nutrisi yang masuk melalui akar jauh lebih besar karena masa akarnya lebih besar dibanding dengan kontrol. Saya berada di kebunnya Pak Okyono. Ini sengaja kami pasang pampar demplot sebagai identitas dan informasi bagi masyarakat petani sekitar untuk saling belajar bagaimana menjadi pengusaha tani, bukan petani. Jadi yang dilihat adalah produksi tapi bukan bentuknya. Ini hijaunya tidak seperti hijau yang ditampilkan kalau menggunakan atau mengutamakan pupuk nitrogen, sehingga hijaunya tidak gelap. Nah, ini Pak Priyo. Apa dampaknya kalau tembakau banyak menggunakan pupuk urea sehingga kualitas daunnya menurut Pak Priyo tadi kurang baik bagi pabrik rokok? Jadi kalau yang tembakau banyak menggunakan urea, itu hijaunya itu hijau gelap, bukan hijau karena klorofil daun. Nah, dengan menggunakan pucak madu dan bioratu ini, klorofil daunnya itu hijaunya kelihatan pada saat pengolahan pasca panen. Kalau yang banyak menggunakan urea itu akan kualitasnya akan menurun karena kandungan airnya terlalu banyak. Oh begitu ya. Jadi kaitannya sama kualitas karena kandungan air daunnya lebih tinggi. Terlalu banyak, kalau terlalu banyak itu tembakau itu mudah putus. Kalau pada saat dirajang ya, itu mudah putus. Tapi kalau yang kandungan NP dan K-nya itu tinggi, itu nanti daunnya tebal, hijaunya itu hijau yang difermentasi itu akan menghasilkan yang bagus. Nah, nanti kita akan review terus sampai mungkin demplot ini sampai panen, sampai bagaimana kualitas tembakonya, hasilnya berbeda tidak dengan yang banyak menggunakan urea. Nanti akan kita review. Nah, ini Pak Priyo, kita diskusi lagi nih. Apa bedanya kalau tanaman tembakau diberikan pupuk nitrogen yang berlebihan? Itu dampaknya kan yang jelas warna daunnya lebih gelap. Yang sudah saya utarakan tadi akan berdampak kepada kualitas dari daun tembakau, dianggap kurang baik oleh pabrik rokok. Nah, ini Pak Priyo, ciri-ciri fisik yang paling gampang dan paling bisa dimengerti oleh para pemirsa itu kalau warna daunnya itu lebih gelap karena menggunakan urea yang berlebihan, itu bagaimana cirinya? Cirinya adalah hasil akhir ya. Di hasil akhir itu tembakau itu yang terlalu banyak urea, itu nanti hasil akhirnya itu daun itu mudah putus, kemudian mudah remuk lah kasarnya gitu. Tapi kalau yang klorofilnya bagus, hijau daunnya bagus, itu tembakau itu nanti kalau
panen itu kering tapi elastis. Jadi tidak mudah putus, patah ya, tidak mudah patah, tidak getas gitu tidak ya. getas gitu, jadi elastis. Lebih elastis. Oke. Nah selain itu, karena ini elastis, daun ini elastis, tentunya kandungan nikotinnya juga akan lebih banyak. Oh, jadi kaitannya dengan Oke. kandungan nikotin ya. Kandungan nikotinnya akan lebih banyak. Nah, daun tembakau yang kandungan nikotinnya lebih banyak itu kualitasnya akan semakin bagus. Kalau di lokasi di sini ini di lereng Gunung Sumbing ini sering menghasilkan tembakau serintil itu karena lokasinya bagus tapi juga budidayanya betul. Jadi tidak banyak urea tapi unsur NP dan K-nya itu cukup. Nah, ada beberapa perlakuan petani untuk menambah klorofil itu ditambah dengan unsur Mg, biasanya petani menggunakan itu. Mg itu memang untuk menambah kepadatan klorofil daun. Memang itu unsur magnesium. Nah, ini dosis penggunaan pupuk kimia NPK ini. Pak Oktiono, lahan sampean ini menggunakan pupuk NPK berapa selain menggunakan Bioratu dan Pucak Madu? NPK-nya 1 jerigen saya kasih 5 kilo. 200 liter dikasih NPK biru. Liter. Oh, 100 liter 100 liter dipakai madunya 2 liter. NPK-nya 5 kilo. NPK untuk berapa pohon itu? Kira-kiranya. Wah, nek berapa pohon itu banyak, Pak. Soalnya ini cuma baru sedikit aja kalau nganu cuma 10 liter. Itu sama sudah difermentasi. Saya bawa cuma 10 literan doang ini. 10 liter larutan tadi Ya. untuk berapa luasannya kira-kira? Ini kira-kira 1.500 pohon, 1.500 pohon. Oh, jadi 10 liter itu 10 liter larutan yang sudah difermentasi Ya. antara Pucak Madu, Bioratu dan Tetes NPK biru plus molase menjadi 100 liter larutan itu untuk 1.500 pohon ya Pak Priyo. 1.500 pohon. Kira-kira gitu Pak Oktiono ya. Nah, biasanya kalau tidak menggunakan Pucak Madu dan Bioratu itu urea saja di sini ini mungkin sekitar 1 sak sudah habis 50 kilo Untuk 1.500 untuk pohon. 1.500 pohon itu baru ureanya, belum NPK-nya. NPK-nya biasanya berapa Pak Oktiono? Ya sama, 1 sak. Sama, jadi Ya, NPK 1 1 sak, urea juga 1 sak 50 kilo. Oh, Jadi berarti ini penghematannya luar biasa. penghematannya 90% ya, Ya, Pak. 90%. Karena yang biasanya pakai urea 50 kilo dan NPK 50 kilo ini hanya menggunakan NPK cuma 10 kilo. Dan tembakau ini apa masuk mendapatkan hak untuk pupuk subsidi, Pak? Untuk tanaman tembakau? Dapat Pak, di kelompok itu ada subsidi ada, cuma jumlahnya yang sangat terbatas. Artinya dengan Pucak Madu dan Bioratu kita bisa membantu pemerintah yang jumlahnya terbatas itu menjadi tercukupi kan ya, betul, logikanya gitu. Betul. Nah, ini nanti akan kita juga lakukan uji coba antara menggunakan pupuk kandang dan tidak menggunakan pupuk kandang tapi menggunakan Pucak Madu dan Bioratu. Oh, jadi ini masih pakai pupuk kandang ya? Ini masih. Oh, Ini masih Ini pakai. bahan cabai. Tapi pupuk kandangnya sisa dari tanaman cabai. Nah, kemahalan dari pupuk kandang itu selain biaya angkut sampai ke lokasi di sini, itu juga biaya tenaga kerjanya. Untuk menabur pupuk kandang itu biayanya besar. Tapi dengan nanti menggunakan Bioratu yang misalnya ini pupuk kandang ini bisa habis sekitar 1-2 ton. Ini nanti dengan Bioratu itu hanya 1 sak 50 kilo udah cukup. Itu artinya Pucak Madu dan Bioratu sudah bisa membantu petani dan membantu beban
pemerintah dalam pembiayaan subsidi kan ngaten. Betul. Dan mengurangi keresahan petani yang selalu merasa jumlah jatah pupuk subsidi selalu kurang. Dengan Bioratu dan Pucamadu mampu mengurangi pupuk subsidi itu sampai 90%, itu luar biasa. Jadi biasanya itu 50 kilo ya 50 kilo urea, 50 kilo NPK. Nah, sekarang hanya tinggal 10 kilo NPK tanpa urea. Nah, ternyata hasilnya seperti pemirsa bisa lihat, hijaunya ini hijau klorofil, bukan hijau daun, yang diprediksi akan kualitasnya akan lebih baik dibanding yang hijaunya hijau warna daun. Seperti yang disampaikan Pak Priyo tadi, hubungan antara warna daun dengan kualitas menurut standarnya pabrik rokok kan ngaten Pak Priyo ya. Ada satu lagi Pak yang harus kita perhatikan, itu ini kebiasaan petani. Jadi petani itu bagus menggunakan pupuk kandang, tapi biasanya yang dipakai itu pupuk kandang yang belum siap. Jadi belum mateng ya. Jadi dengan pupuk kandang yang belum mateng itu biasanya penyakit di dalam tanah itu banyak sekali. Nah ini dengan menggunakan Bioratu kita harapkan tanah itu lebih steril, tanah itu lebih bagus, tapi juga kandungan mikrobanya sangat cukup. Itu yang diharapkan. Benefit yang kedua, tapi benefit yang utama bagi petani dan pemerintah adalah terkait dengan jumlah pupuk subsidi. Betul. Sehingga menghemat anggaran subsidi dan petani lebih banyak lagi yang bisa menerima karena jumlahnya tercukupi. Nah, semoga saja video ini bisa didengarkan oleh bapak-bapak pejabat penentu kebijakan di areal yang terkait dengan pupuk subsidi, sehingga tujuan kami sebagai produsen Bioratu dan Pucamadu, selain kami bisa dapat nafkah dari hasil produksi dan penjualan, juga memberikan keuntungan lebih bagi petani dan juga bagi pemerintah yang terkait dengan kebijakan pupuk subsidi. Cukup sekian, matur sembah nuwun Pak Priyo, Pak Oktiono. Kita diskusi di lahan ini walaupun di lapangan tapi nikmat gitu. Kita bisa langsung melihat mana ini yang demplot, ini lahan demplot, ini yang kontrol, yang menggunakan dosis pupuk kimia normal, yaitu 100 kilo untuk 1.500 pohon dari tembakau. Demikian para pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.